Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Mari persiapkan segenap keberadaan kita. Angkat hati dan suaramu, kita memuji Tuhan bersama. Katakan bersama, mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyi yang baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyanyikanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari bersorak, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah karyamu. Mari setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan, mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyanyikanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah karyamu. Bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati, ladang hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami minta kepadamu Tuhan, hati seperti hatimu,
mengasihi jiwa-jiwa di sekeliling kami, yang mengasihi Bapa di surga dengan segenap hidupnya. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu. Jadikan tanganku sebagai tangan-Mu. Jadikan mataku, jadikan mataku sebagai mata-Mu. Segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Jadikan tanganku, jadikan tanganku sebagai tangan-Mu. Jadikan mataku sebagai mata-Mu. Segenap hidupku, segenap milikku,
semua hanya bagi kerajaanmu. Semua hanya bagi kerajaanmu. Semua bagimu, semua hanya bagi kerajaanmu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kami telah naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam, mendengar, belajar firman. Tolong hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan. Dan juga hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang akan mendengarkan. Kami diberi kesanggupan untuk mencernanya selogik mungkin. Atas dasar itulah kami tertantang untuk boleh terus bertumbuh di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di kesempatan ini kita kembali dalam satu komunitas ibadah tengah minggu, Bapak Ibu. Saya senang bisa melayani Bapak Ibu, dan hari ini secara khusus kita boleh belajar sesuatu yang sederhana, namun tidak sesederhana itu untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya memberikan tema dari khotbah yang mau saya sampaikan, yaitu aku membutuhkan orang lain. Aku membutuhkan orang lain. Bapak Ibu, saudara sekalian, membutuhkan orang lain. Manusia selain makhluk kekal, juga dia adalah makhluk sosial. Dalam pengertian memiliki ketergantungan yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Allah menata segala sesuatu di dalam sebuah keteraturan. Dan di sini kita melihat bahwa manusia saling membutuhkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab, yaitu dari kitab Roma pasal 12, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dan nanti juga kita akan membandingkan di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 kita mulai. Nah, Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Surat Paulus ini kepada jemaat Roma, ini merupakan surat terpanjang. Surat yang begitu teologis. Dan juga nilai-nilai kekristenan sangat-sangat kuat dituliskan di kitab Roma, saudara-saudaraku. Nah, tentunya kita mengetahui latar belakang penulisan surat ini, Bapak Ibu. Salah satunya adalah untuk mengcounter, meluruskan, yaitu kabar miring atau kabar burung yang menerpa pelayanan dan pengajaran Rasul Paulus. Di sisi lain juga adalah Paulus sedang berupaya untuk membangun satu keakraban di antara jemaat di Roma. Karena di antara mereka mulai timbul adanya perpecahan. Ya, waktu itu saudara-saudara, bagaimana orang Yahudi memperlakukan orang non-Yahudi. Begitu juga sebaliknya. Orang non-Yahudi memperlakukan orang Yahudi. Nah, ini memang tidak mudah. Makanya tadi saya katakan di awal, aku membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita Bapak Ibu, kita ini terpandang atau tidak,
berpendidikan atau tidak, kaya atau tidak, bagaimanapun keadaan kita, mutlak membutuhkan orang lain. Saya sudah katakan di awal tadi, kita ini adalah makhluk kekal. Tetapi di samping itu juga, kita adalah makhluk sosial, Bapak Ibu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dalam proses pengenalan serta pengabdian kepada Tuhan, tentu kita akan dimampukan untuk menerima perbedaan yang ada. Kita mampu menghargai nilai kemanusiaan untuk saling mengasihi, saling menopang, dan membangun. Dengan demikian, mampulah kita menciptakan, mewujud nyatakan satu persaudaraan yang rukun dan harmonis. Dan ini bukan perkara sederhana. Menerima sebuah perbedaan dan nyatanya memang kita berbeda. Tetapi jangan salah Bapak Ibu. Jangan salah. Kita ada di dunia yang sama. Karenanya Paulus memberikan satu penekanan. Yaitu melalui suratnya ini menekankan. Anggota tubuh itu banyak. Tetapi satu tubuh. Tidak mungkin telinga berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau sebaliknya. Atau mungkin juga mata tidak boleh berkata, aku tidak membutuhkan engkau kaki. Semua saling membutuhkan. Nah, kalau ini kita pahami dalam konteks berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka tidak secepat itu kita membuat satu penilaian, apalagi penilaian kita itu tidak secara objektif, Bapak Ibu. Menyadari akan hal ini, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri yang seorang terhadap yang lain. Keberhasilan, kesuksesan, popularitas tidak bisa terbangun dengan sendirinya. Ada peran atau andil orang lain. Ya, itu sebabnya Paulus memakai keragaman ini melalui kesatuan tubuh dengan banyak anggota untuk menggambarkan kesatuan gereja dan orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita mendengar khotbah, membaca firman Tuhan sudah terlalu banyak. Ya, tetapi maaf saya harus berani berkata, harus kita ikuti itu. Adakah sesering itu, adakah sebanyak itu kita dalam melakukan di tiap-tiap hari hidup kita? Bukankah menjadi sesuatu yang aneh dan bertolak belakang? Mengaku orang Kristen, percaya kepada Tuhan, aktif melayani, tetapi tidak bisa menghargai sesamanya. Itu sebabnya pada kesempatan ini, biar firman Tuhan ini mendakwa kita. Dan kita mau diingatkan bahwa ternyata kita tidak bisa hidup sendiri. Nah untuk itu, Bapak Ibu, Paulus ini mempergunakan tubuh manusia sebagai ilustrasi. Paulus melukiskan hubungan di antara sesama orang percaya yang memiliki karunia dengan Kristus di dalam gereja. Justru dengan adanya sebuah perbedaan itu adalah merupakan aset yang luar biasa. Kekuatan yang powerful untuk boleh saling mendukung. Dan ini memang dibutuhkan satu kedewasaan di dalam memahami semua itu. Mungkin engkau juga yang mengikuti ibadah ini sebagai suami istri. Ingat, suksesmu sebagai seorang suami didukung, ditopang oleh istrimu. Ditopang dan didukung oleh anak-anak. Karenanya kita mau dengan rendah hati satu dengan yang lain. Untuk boleh saling mensupport, mendukung, membangun. Jadi jangan kita mudah berkata aku mengasihi Tuhan. Tetapi kita gagal bagaimana memperlakukan sesama kita seperti Tuhan memperlakukan. Nah untuk itu Bapak Ibu, di dalam kitab Filipi juga pasal yang kedua, ya, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Filipi dan sekaligus ini juga kepada kita. Dia katakan apa di sana, saudaraku? Di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi
kepentingan orang lain juga. Ternyata jauh sebelum saya lahir, Bapak Ibu lahir, firman Tuhan ini sudah membentengi kita begitu rupa. Tetapi memang tidak mudah mengenakan kebenaran ini. Tidak mudah memang menghidupi apa yang diajarkan oleh Injil. Apa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Sebab kita terlalu lama berfokus pada diri sendiri. Tanpa menghiraukan orang-orang sekitar kita. Aku membutuhkan orang lain bukan sekedar untuk menguntungkan diriku sendiri. Aku membutuhkan orang lain menyadari akan keterbatasan dalam melakukan banyak hal. Paulus luar biasa menyatukan perbedaan menjadi kekuatan yang besar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sadar dan tahulah kita dengan segala keahlian, kapasitas yang kita miliki, semua ini demi pengabdian kita kepada Tuhan lebih maksimal. Engkau di gereja mempunyai rezeki lebih banyak, hartamu lebih banyak, engkau tentu lebih banyak, lebih efektif untuk melayani Tuhan. Nah, sementara yang tidak berpunya banyak juga tidak perlu minder, Bapak Ibu. Ada juga bagian-bagian yang bisa engkau lakukan dan tidak bisa dilakukan orang lain. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bukankah Tuhan mengasihi semua orang? Ya, Dia tidak pilih kasih. Sejauh kita betul-betul mau meresponi ikrar kita kepada Tuhan, yaitu percaya kita. Mari kita bertarung untuk membuktikan itu di dalam kehidupan kita senantiasa. Melalui perbedaan, aku membutuhkan orang lain. Kita diajar untuk menaruh kepedulian, membangun toleransi, saling menghargai, sebagaimana yang telah diteladankan Tuhan Yesus di kehidupan nyata. Menarik memang, tadi saya katakan, ketika kita membaca Roma pasal 12, ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga melihat kolerasinya, hubungannya di surat Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 12 saudaraku, ayat 12. Juga Paulus menekankan ini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, ini menarik, seperti yang saya katakan tadi. Rezekimu boleh lebih besar dari orang lain, tapi tidak boleh menjadikan itu menuntut supaya engkau lebih dihargai dari orang lain. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan semua orang, harusnya kita mencontoh itu. Kita tidak boleh membutuhkan orang lain demi memenuhi ambisi dan kemauan kita. Kita memerlukan orang lain karena kita juga mau mengaplikasikan, ya, menunjukkan, menyatakan bahwa kita adalah orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Nah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Paulus tadi kepada jemaat di Filipi itu, supaya kita juga mulai dari sekarang terlatih dan mau peduli dengan keberadaan orang lain. Walaupun banyak hal yang membuat kita menjadi sibuk dengan diri sendiri. Sebab kalau itu sudah berurusan dengan diri kita sendiri, wow, tidak ada masalah. Yang penting saya happy. Tetapi melalui apa yang kita dengar malam ini, hati kita menjadi tidak tenang jikalau perbuatan kita tidak membahagiakan orang lain. Hati kita menjadi gundah gulana ketika kebenaran yang kita pahami secara logik kita aminkan, tapi tak kunjung kita lakukan. Kita menjadi terganggu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan biarkan hatimu dan hatiku ada di dalam satu kebahagiaan yang semu, nyaman yang semu. Tetapi bagaimana kita juga boleh menunjukkan apa yang di dalam itu terpancar keluar.
Bukankah firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara bahwa kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Dengan kita mengaku percaya kepada Tuhan, aku membutuhkan orang lain, mikirlah kita. Ketika kita untuk berbuat menyakiti orang, mikirlah kita. Jikalau melalui sikap kita, tindakan kita, banyak orang tersandung. Bahkan saya ingatkan Bapak Ibu, kalau engkau melakukan kesalahan dan engkau mendapat teguran, saya mau beritahu, saudara disayang oleh Tuhan. Tetapi jika engkau berbuat salah, melakukan hal yang tidak benar, nyaman-nyaman saja, ingat, itu stadium lanjut. Itu stadium lanjut. Berbanggalah jikalau orang peduli dengan kita. Walaupun caranya dia memperlakukan, menegur kita, tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi ingat, itu adalah bentuk perhatian yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, dalam konteks bekerja misalnya di kantor, di perusahaan sebagai pimpinan, karyawan, buruh pabrik, keamanan, dan lain sebagainya. Ingat, tugas kita bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan rutinitas mencari nafkah. Tetapi kita harus mampu membangun kerjasama sesuai dengan keahlian masing-masing. Mengedepankan kepentingan bersama dengan membuang segala prasangka buruk. Tercapainya sebuah kebersamaan perlu memiliki pemahaman yang utuh dan benar dalam bekerja secara profesional. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berkembang majunya pelayanan sebuah gereja maupun perusahaan bukanlah menjadi tanggung jawab pimpinan semata-mata. Tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya di tangan gembala sidang maupun pimpinan Bapak Ibu. Tetapi masing-masing disinilah kita menempatkan diri kita. Bapak Ibu sejenak kita boleh bercermin yang ada di rumah kita. Lihatlah tubuh kita yang begitu rapi tersusun. Di mana tempatnya telinga mata memandang. Dan juga rambut yang ada di atas kepala kita. Ya, organ-organ tubuh kita yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semua sama pentingnya. Jangan minder. Jikalau engkau adalah hanya sekedar pelayan biasa di gereja. Bahkan melalui kesempatan ini saudaraku, dengan saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini melalui media, ada banyak juga sahabat-sahabat yang bekerja keras. Mereka tidak pernah tampil di panggung. Tetapi juga mereka berkarya. Mereka juga mengabdi, melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu dalam hal ini, pimpinan pun harus bijaksana dalam memimpin. Ya, ada kekurangan, harus dibicarakan, mengedepankan dialog, komunikasi, bukan arogansi, apalagi mengeksploitasi, saudara-saudara. Baru di situ kekristenan kita berdampak. Sekalipun Paulus waktu itu dicurigai, dia adalah salah satu dari nabi-nabi palsu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana Paulus membuktikan ajarannya itu benar. Dan memang saya harus ingatkan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Termasuk pendeta yang ngomong ini, Bapak Ibu. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah. Ibarat dalam dunia media sosial, like, dislike, itu adalah hal sesuatu yang normal. Jangan tersinggung. Jikalau engkau lebih sering memberi tanda like kepada temanmu. Sesungguhnya engkau juga tidak perlu menuntut. Jikalau dalam pertemanan itu dia tidak merespon dengan tidak memberi like. Gak apa-apa, jalani saja. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, pada kesempatan ini, saya mau mengingatkan kepada kita. Aku membutuhkan orang lain. Berarti kita harus paham. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Aku membutuhkan orang lain. Sadari dan pahami. Engkau dan aku diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, kalau Tuhan yang sama menciptakan kita,
Bagaimana mungkin kita untuk saling menjolimi, saudaraku? Kalau engkau menyadari ini Tuhan yang sama menciptakanmu dan menciptakanku. Yo, kalau aku kurang, kalau aku salah, doakan aku, ingatkan aku. Dan kalaupun umpamanya nasihatmu itu tidak diindahkan, tidak usah menjadi terganggu walaupun berat memang. Ya, maunya sih ketika kita dinasehati, kita berubah, kita manggut-manggut. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, yang penting bentuk kepedulian kita sudah kita nyatakan bahwa engkau dan aku adalah diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, kalau Tuhan yang sama yang kita layani dengan segala perbedaan keahlian yang kita miliki, ini harus menjadi kekuatan yang luar biasa. Engkau seorang manajerial di dalam sebuah perusahaan. Apa salahnya ini juga engkau tunjukkan bagaimana supaya gereja juga boleh memiliki manajemen yang bagus. Engkau yang pintar di dalam keuangan, tidak ada salahnya engkau juga mengabdi untuk melayani, memanage keuangan. Engkau yang memiliki talenta bermain musik, bernyanyi, yuk kita saling melengkapi. Itu sebabnya kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini, saudaraku, karunia-karunia kita itu berbeda. Ada yang melayani, hendaklah ia melayani. Ada yang mengajar, hendaklah ia mengajar. Ada yang bernubuat, hendaklah ia bernubuat. Dan segala macam. Luas bukan? Lihat. Walaupun anggota tubuh itu berbeda, namun mereka ada di dalam satu tubuh. Sehingga kalau engkau dan aku mengaku sebagai anggota tubuh Kristus, harus mau dibingkai oleh tubuh Kristus. Berarti dibutuhkan kerendahan hati untuk kita menundukkan diri. Yang kedua, aku membutuhkan orang lain. Kita menyadari aku dan kau adalah makhluk yang terbatas. Di keterbatasan inilah kita saling mensupport, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jangan jadikan perbedaan menjadi permusuhan, apalagi melecehkan saudaraku. Hidup ini memang berbeda, tetapi ingat, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Sadari bahwa engkau dan aku adalah makhluk yang terbatas. Nah, kalau kita sama-sama makhluk yang terbatas, udah nggak usah ngotot-ngototan. Sekalipun kita di pihak yang benar, mengalah kalau itu demi kepentingan Tuhan, demi pelayanan, demi kepentingan orang banyak. Jangan mau, saudaraku. Ya, dan yang terakhir, haleluya. Haleluya. Gak usah lama-lama kan Bapak Ibu. Amin. Aku membutuhkan orang lain. Yang ketiga adalah supaya kita mampu memandang, menerima, menghargai, serta mengasihi seperti Tuhan memandangnya, seperti Tuhan menerimanya, seperti Tuhan menghargainya dan mengasihinya. Jadi, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah saat ini, tataplah istrimu dan berkata, sayang, aku mulai memandangmu hari ini seperti Tuhan memandang. Engkau menatap anak-anakmu, engkau juga harus berani menatap mereka dengan kasih. Aku pun menghargaimu sebagaimana Tuhan menghargaimu. Maka saya yakin, Bapak Ibu, komunitas kita, status kita sebagai orang percaya, ini bukanlah hanya sekedar slogan, tetapi ini sesuatu yang realistis, nyata, dan bisa dirasa. Aku membutuhkan orang lain karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Aku membutuhkan orang lain menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Aku membutuhkan orang lain supaya mampu memandang, menerima, menghargai, serta mengasihi seperti Tuhan memandang, menerima, menghargai, dan mengasihinya. Karenanya di akhir dari ibadah ini, saya mau mengingatkan kepada kita. Kalau itu demi kepentingan Tuhan, apapun itu, saudara dan saya harus rela di pihak yang dirugikan. Sekali lagi, kalau itu demi kepentingan Tuhan, pelayanan Tuhan, majunya pelayanan gereja, ingat, kita harus bersedia
di pihak yang dirugikan. Sebab firman Tuhan berkata, yang ditinggikan akan direndahkan, dan yang direndahkan akan ditinggikan. Bapak Ibu, aku dan engkau membutuhkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat saat ini Bapa. Terima kasih buat semuanya. Tolonglah kami melalui Roh Kudus, agar apa yang kami pahami ini tidak hanya sekedar menjadi konsumsi pikiran semata. Tetapi kami mampu menangkapnya, memahaminya, serta menindaklanjutinya di dalam sebuah realita hidup. Bapa, tolong kami untuk tidak egois lagi, untuk tidak ingin menang sendiri lagi. Sebagaimana yang sudah kami dengar, kalau itu semua menyangkut kepentingan-Mu, kepentingan Tuhan, Bapa, biar kami rela di pihak yang dirugikan, meneladani hidup yang Engkau peragakan. Tuhan menolong suami istri yang mengikuti ibadah ini maupun bersama dengan keluarga. Sanggupkan kami untuk boleh menjadi duta-dutanya Tuhan yang boleh dicontoh, ditiru, diteladani oleh dunia ini. Berkat-Mu atas kami malam ini ya Tuhan. Dan Engkau juga menolong kami. Dan saat ini berkenanlah kiranya Bapa mengulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus, bimbingan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.